Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun menatap Sen Subing dan berkata, "Subing, kamu tidak perlu mengkhawatirkan guru. Guru tidak apa-apa. Sekarang guru akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan." Tanyun memancarkan kekuatan spiritual, lalu dia terbang menuju ke arah langit. Sen Subing tampak panik. Dia tahu bahwa Tanyun akan berpartisipasi dalam pertarungan hidup dan mati 2 jam lagi. Dia ingin membawa Tanyun ke dalam gulungan ruang dan waktu, supaya Tanyun pulih dari luka-lukanya. Tetapi itu sudah terlambat. Sen Subingnya tidak tahu bagaimana Tanyun bisa terluka. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya ke arah Tanyun yang sedang terbang di langit. Setelah beberapa saat, Sen Subing tiba-tiba mengeluarkan teriakan keras. Sen Subing menemukan bahwa Tanyun yang baru saja terbang ribuan mil jauhnya tiba-tiba jatuh dari langit menuju ke bawah pegunungan. Sen Subing melesat dengan kecepatan ekstrim menuju ke tempat Tanyun. Setelah terbang ribuan mil, Sen Subing melihat Tanyun berlumuran darah dan tergeletak di rerumputan. Sen Subing tidak tahu apakah Tanyun masih hidup atau mati. Sen Subing berlutut di samping Tanyun. Dia menggoyangkan jari-jarinya dan melepaskan jubah dingin napas kura-kura dari tubuh Tanyun. Sen Subing melihat Tanyun yang sedang sekarat. Tulang rusuk Tanyun patah dan wajahnya terlihat pucat. Sen Subing berteriak, "Tolong bangunlah, aku tidak tahu apa yang terjadi." Sen Subing menangis dengan keras. Dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memasuki pikiran Tanyun. Dia menemukan bahwa jiwa Tanyun rusak dan saat ini sedang koma. Sen Subing semakin ketakutan saat dia mengetahui organ dalam Tanyun telah rusak parah. Di tengah kesedihan, Sen Subing tiba-tiba teringat sesuatu. Lalu dia berkata, ketika Tanyun masih menjadi murid gerbang dalam, dia menderita luka lebih serius dari saat ini. Tanyun pasti akan baik-baik saja. Tetapi dalam 2 jam lagi, pertarungan hidup dan mati akan dimulai. Menurut aturan, orang yang tidak datang akan dihabisi. Tanyun tidak mungkin pulih dari lukanya hanya dalam waktu 2 jam. Ini semua salahku. Sen Subing berlutut tak berdaya di tanah. Tangannya memukul dadanya dengan keras. Lalu dia berkata, "Siapa yang ada di tubuhku, keluar dariku. Cepat kamu keluarlah. Mengapa kamu menyakiti dirinya? Cepat keluar dariku." Saat Sen Subing terus-menerus berteriak, dia tidak tahu bahwa peti mati S9 Ponik yang bersembunyi jauh di dalam pikirannya bergetar sedikit dan kemudian kembali diam. Setelah beberapa saat, Sen Subing menemukan bahwa kelopak mata Tanyun bergerak sedikit. Sen Subing terbang ke langit setinggi 25.000 mil. Dia melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melihat Tanyun yang ada di atas rumput. Sen Subing ingin berada di sisi Tanyun, tetapi dia tidak ingin Tanyun tahu bahwa dirinya sudah tahu identitas Tanyun yang sebenarnya. Sen Subing menutup bibirnya. Dia menangis sambil menatap Tanyun dari kejauhan. Nafas Tanyun yang awalnya lemah berangsur-angsur menjadi lebih kuat, dan luka di dadanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa saat, Tanyun membuka matanya perlahan. Tanyun tidak menggunakan cairan kehidupan karena dia tahu bahwa organ dalamnya terluka parah. Jika menggunakan cairan kehidupan, organ dalam yang rusak tidak akan mampu menahan kekuatan cairan kehidupan dan akan hancur total. Tanyun menghela napas dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa aku akan terluka dengan cara seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa kalah dalam pertarungan hidup dan mati. Ada begitu banyak batu roh yang sudah aku pinjam dari ribuan kepala sekte. Jika aku kalah, aku tidak bisa melunasinya. Sebenarnya ada kekuatan tersembunyi di tubuh Subing. Kekuatan itu terlalu mengerikan.
Jika bukan karena kekuatan fisikku, mungkin aku sudah hancur. Di lautan awan, Shen Shubing yang mendengarkan kata-kata Tanyun melalui kesadaran spiritualnya. Dia tampak merasa bersalah dan berkata, "Maafkan aku." Beberapa saat kemudian, Shen Shubing menemukan bahwa singa naga emas keluar dari kantong binatang. Tanyun naik ke punggung singa naga emas dan berkata dengan lembut, "Dato, Mingyi dan yang lainnya menungguku di lapangan berjasa. Jadi bawa aku ke sana." Segera singa naga emas membawa Tanyun terbang menuju lapangan berjasa yang jaraknya puluhan ribu mil. Di lautan awan, Shen Shubing menjaga jarak dari singa naga emas dan mengikuti Tanyun. Saat sampai di lapangan berjasa, lebih dari 300 murid kebingungan saat melihat singa naga emas. Karena pada saat uji coba di medan perang para dewa, singa naga emas sedang dalam pengasingan di dalam kantong binatang. Para murid tidak bertanya mengenai singa naga emas karena mereka melihat dada Tanyun yang terkoyak dan berlumuran darah. Song Wuxiao, Mu Mengyi, Sui Zian dan Toba Yingying melompat ke punggung singa naga emas dan bertanya pada Tanyun sambil menangis. Huang Fuyu mengepalkan tangannya sambil meneteskan air mata. Semua murid memandang Tanyun dengan tenang dan menunggu Tanyun menjawab. Tanyun berkata, "Aku baru saja mengalami kecelakaan. Tolong bantu aku mengganti pakaianku." Segera singa naga emas menegakkan sayapnya untuk menghalangi pandangan semua orang. Mu Mengyi melepaskan jubah Tanyun dan mengenakan jubah yang baru. Tanyun memandang Mu Mengyi sambil tersenyum sedikit. Lalu dia berkata, "Gadis bodoh, jangan menangis. Aku baik-baik saja." Mu Mengyi berkata, 15 tulang rusukmu patah dan kamu terluka sampai seperti ini. Wajar jika aku menangis." Shen Shuzhen melayang di atas singa naga emas. Dia menatap Tanyun. Niat membunuh muncul di matanya yang indah. Lalu dia berkata, "Tanyun, siapa yang menyakitimu? Katakan padaku, aku akan membalaskan dendammu." Tanyun berkata dengan pelan, "Terima kasih atas kebaikan tetua. Murid ini mengalami kecelakaan saat berlatih. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain." Pada saat ini, Huang Fuyu melayang di udara lalu dia berkata, "Kakak Tan, aku akan pergi menemui Kepala Sekte. Aku ingin Kepala Sekte menghentikan pertarungan hidup dan mati." Tanyun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aturan pertarungan hidup dan mati sudah ditetapkan oleh leluhur dan tidak ada yang berhak membatalkannya. Bahkan Kepala Sekte tidak bisa. Selain itu, jika kamu pergi, kamu justru akan membuat malu Kepala Sekte." Sebelum Huang Fuyu berbicara, Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi, "Kamu jangan terlalu mengkhawatirkan diriku. Masih ada 2 jam lagi. Aku masih bisa pulih dari cederaku. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan bertarung. Ini bukan hanya pertarungan hidup dan mati, tapi juga kehormatan bagi divisi berjasa. Meskipun aku tidak dapat sembuh sepenuhnya, aku tidak akan pernah mundur." Mendengarkan kata-kata Tanyun, lebih dari 300 murid menangis. Di lautan awan, Shen Shubing menyeka air matanya dan melesat ke punggung singa naga emas. Tanyun dengan hormat berkata, "Kepala, kamu tidak perlu khawatir tentang murid ini. Murid ini baik-baik saja. Kita harus berangkat ke kota gerbang suci sebelum terlambat." Shen Shubing mengeluarkan perahu roh dan meminta semua orang naik. Mu Mengyi membungkuk untuk membantu Tanyun dan menaiki perahu roh bersama semua orang. Singa naga emas berubah menjadi cahaya keemasan dan masuk ke dalam kantong binatang. Shen Shubing bergumam, "Jika dia mengalami kecelakaan hari ini, aku tidak akan pernah memaafkan diriku seumur hidup." Shen Shubing berdiri tegak di depan perahu roh. Dia menangis secara diam-diam. Lalu dia mengemudikan perahu roh dan menuju kota gerbang suci. Tanyun yang sedang terbaring di perahu roh, cincin Giangkun miliknya menyala.
36 formasi berwarna merah keluar dan tersebar di sekitar Tanyun. Tanyun mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan masuk ke dalam 36 formasi itu. Segera, 36 formasi itu membentuk ruang dan waktu. 2 jam di dunia luar, setara dengan 3 jam di dalam formasi ruang dan waktu. Setelah lebih dari 2 jam pemulihan di dalam formasi, Tanyun diam-diam menghela nafas lega. Untungnya, ketika ranah telah meningkat, kecepatan pemulihannya juga semakin tinggi. Sekarang organ dalamnya telah pulih 60%. Tanyun memandangi orang-orang yang mengkhawatirkannya. Lalu dia berkata, "Jangan khawatirkan aku. Aku punya cara untuk menghadapi pertarungan hidup dan mati hari ini." Shen Shubing yang sedang mengemudikan perahu roh, dan ketika dia berada ratusan mil jauhnya dari kota gerbang suci, dia menemukan bahwa ada jutaan orang melayang di langit di sekitar arena kehancuran. Di sekitar tempat itu, ada 10 paviliun yang berdiri tegak. Di paviliun pertama, ada tetua penegak hukum gerbang suci, yaitu Yuan Fengjun. Di 9 paviliun lainnya, ada para kepala divisi, tetua, serta putra dan putri suci. Di antara semua putra dan putri suci, hanya Shawansa yang berada di alam jiwa ilahi tingkat ke-8. Sebagian besar anak putra dan putri suci di alam jiwa suci, bahkan ada di alam jiwa suci tingkat ke-8 dan ke-9. Lalu ada 5 orang di alam jiwa suci tingkat sempurna. Semua orang berteriak, "Mereka datang! Orang-orang dari divisi berjasa ada di sini." Tanyun seharusnya datang. Jika tidak, menurut aturan, dia akan dihabisi. Di tengah diskusi para murid, Shen Shubing mengendalikan perahu roh, dan setelah terbang ratusan mil, dia melayang di langit di atas arena kehancuran. Ketika semua orang melihat dada Tanyun terkoyak dan wajahnya nampak pucat, mereka melepaskan kesadaran spiritualnya untuk melihat kondisi Tanyun. Semua orang menemukan bahwa 15 tulang rusuk dada Tanyun telah patah. Semua orang percaya bahwa Tanyun dipukul keras oleh musuh-musuhnya. Tetapi dengan cara ini, Tanyun pasti akan mati dalam pertarungan hidup dan mati. Ini merupakan keuntungan bagi semua orang, karena akan mendapatkan batu roh dengan mudah. Oke guys, ternyata putra dan putri suci banyak berada di alam jiwa suci. Semoga setelah menang dari pertarungan ini, Tanyun segera berkultivasi dan memasuki alam jiwa suci. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang, sungguh membagongkan. Terima kasih.